Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Tingkat ketimpangan berdasarkan Gini rasio di desa dan di perkotaan naik dari sebelumnya. Dan temuan CNBC Indonesia terkait ketimpangan ekonomi di negara kita. Seperti Jurang biasa, timbang si miskin dan si kaya di tanah air meningkat secara eksponensial sejak reformasi 1998. Melesat paling cepat di antara seluruh negara di kawasan. Hal ini tercermin dari olahan data publik kepemilikan dana pihak ketiga perbankan yang dilansir setiap bulan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikombinasikan dengan data kepemilikan rekening versi Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Halo, hai Sobat Pintar sekalian. Kembali lagi bersama saya Aisyah Ridho Iva dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bareng lagi tentang sosiologi yang asik ini. Kali ini materinya tentang ketimpangan sosial. Tunggu. Sebelum masuk ke inti materinya, saya mau sampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan pada materi sosiologi asik kali ini. Yang pertama, mampu memahami hakikat ketimpangan sosial, dan yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Pokok bahasan kali ini meliputi yang pertama, pengertian ketimpangan sosial, dan yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial alami dan non-alami. Ketimpangan sosial disebut juga dengan kesenjangan sosial. Ditandai dengan adanya jarak atau gap, ketidakmerataan, ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan perbedaan yang mencolok. Ketimpangan sosial juga dapat dilihat dari adanya perbedaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Adapun beberapa pengertian ketimpangan sosial menurut Kamus Sosiologi dan beberapa tokoh antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari Kamus Sosiologi, ketimpangan atau kesenjangan sosial diartikan dengan adanya perbedaan jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang kedua, menurut Naidoo dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan mencangkup sumber daya resource kekuasaan, status di dalam dan antara masyarakat. Yang ketiga, menurut Andrinov A. Chaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Dan yang keempat, menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan sosial merupakan suatu gejala sosial yang ada di masyarakat, di mana menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakmerataan perolehan akses sumber daya dari satu daerah dengan daerah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan adanya perbedaan mencolok atau gap dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor yang terbagi ke dalam faktor alami dan faktor non-alami. Kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor yang pertama, yaitu faktor alami, di mana merupakan faktor-faktor yang berasal dari alam atau dari Tuhan. Adapun beberapa faktor di dalam faktor alami ini, yang pertama yaitu faktor perbedaan sumber daya alam.
Sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak tersebar merata dalam setiap daerahnya, baik sumber daya alam terbarukan ataupun tidak terbarukan. Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam dan mampu memanfaatkannya dengan baik, maka laju pertumbuhan di daerah tersebut ekonominya akan meningkat. Berlaku sebaliknya, kemajuan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah akan menimbulkan gap antar daerah. Perbedaan yang kedua dalam faktor alami yaitu perbedaan letak dan kondisi geografis. Kondisi geografis antar wilayah di Indonesia berbeda, salah satunya terkait karakteristik penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah dan dataran tinggi tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya. Dataran yang rendah cenderung akan mengalami kemudahan dalam membangun infrastruktur dan memudahkan kegiatan perekonomian. Berbanding terbalik dengan kondisi geografis dataran yang tinggi dan susah mengalami akses masuk, maka kegiatan perekonomian perindustrian akan berjalan sangat lambat. Faktor yang kedua yaitu faktor non-alami atau faktor-faktor yang berasal di luar dari alam. Yang pertama ada pengaruh globalisasi. Di bab sebelumnya kita telah belajar bersama tentang globalisasi yang ada kaitannya dengan ketimpangan. Kondisi masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi dengan baik maka akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik. Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi maka akan mengalami ketertinggalan. Kondisi ketimpangan sosial akibat pengaruh globalisasi ditandai dengan adanya perbedaan penerimaan dan adaptasi terhadap peluang yang diberikan oleh globalisasi. Kelompok masyarakat yang terbuka atau menerima perubahan dan mampu beradaptasi dengan memanfaatkan peluang yang diberikan globalisasi, kelompok tersebut akan dapat maju. Sebaliknya, masyarakat yang tertutup atau menolak adanya perubahan akibat globalisasi dan tidak mampu beradaptasi dengan memanfaatkan peluang yang diberikan globalisasi, maka akan mengalami ketertinggalan. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah atau disebut dengan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu masyarakat. Terkadang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semuanya diterima dengan baik dan akan menimbulkan ketidakadilan. Sebenarnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerahnya agar setiap daerah mampu mengelola sumber daya daerahnya masing-masing. Akan tetapi, kebijakan pemerintah tersebut belum mampu meratakan pembangunan Indonesia. Selain pengaruh globalisasi dan kebijakan pemerintah, ada pun faktor lainnya di faktor non-alami yaitu perbedaan kondisi demografis yang melihat tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan segala aspek yang berkaitan dengan penduduk. Antar wilayah yang ada di Indonesia memiliki kondisi demografis yang berbeda-beda. Terjadinya ketimpangan dapat dilihat dari perbedaan produktivitas kerja. Faktor terakhir dari faktor non-alami yaitu faktor internal individu, di mana ketimpangan sosial juga dapat ditimbulkan karena faktor individu dalam diri masyarakat. Karakteristik tiap individu masyarakat berbeda-beda. Ada yang positif seperti pekerja keras, optimis, visioner, mau mengambil risiko. Ada juga yang negatif seperti tidak mau bekerja keras, malas, pesimis. Semakin banyak individu yang positif dalam lingkungan masyarakat, maka akan cepat tercipta kemajuan dalam pembangunan. Berlaku sebaliknya. Faktor internal ini juga berkaitan dengan kesempatan globalisasi, di mana masyarakat yang ingin maju, pribadinya atau karakteristiknya akan memanfaatkan kesempatan atau peluang globalisasi. Berlaku sebaliknya jika masyarakat yang malas tidak akan berinovasi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi.
Gimana materinya? Mudah bukan? Guna memperdalam pemahaman kalian, dapat menambahkan contoh-contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari lewat eksplorasi mandiri. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan bahwa ketimpangan sosial merupakan suatu gejala sosial yang ada di masyarakat di mana menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakmerataan perolehan akses sumber daya dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan adanya perbedaan mencolok atau gap dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Kalau faktornya sendiri ada apa aja nih? Masa sudah lupa? Ada faktor alami dan faktor non-alami. Mungkin cukup sekian belajar sosiologi asik materi ketimpangan sosialnya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika terdapat salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di belajar sosiologi asik selanjutnya. Bye!